Sebelumnya perkenalkan, saya Sini Permana, Sekretariat Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Jenjang SMK di SMK Negeri 1 Jatinegara. Hari ini kesempatan untuk mewawancarai kepala sekolah kami yang tercinta ya, yaitu Bapak Hamdani. Di sini nanti saya harus memenuhi kriteria, memenuhi syarat dalam konteks demonstrasi kontekstual, yaitu dari modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Baik, Pak, langsung saja ada beberapa pertanyaan terkait dari modul 3.1 pengambilan keputusan. Yang pertama, selama menjabat menjadi pemimpin sekolah di sini, Pak, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah ini menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Kemudian jika ada, boleh Bapak menceritakan kepada saya untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, ini jawaban real, ini orang dalam. Jadi dilema pasti ada ya. Ini juga mungkin memperhatikan sering rapat-rapat tadi kan. Ya, dilematis itu kita ini dalam pembiayaan, nah intinya di pembiayaan. Keterbatasan dana sekolah itu pertama dari bos yang sudah terakomodir semuanya. Kemudian masalah yang pungutan ke orang tua yang sangat terbatas, yang tidak bisa kita istilahnya minta begitu saja karena ada urusan gubernur yang tidak boleh ada iuran di sekolah, itu sumbangan. Jadi di rumah itu, yaitu kita tidak bisa memungut kepada orang tua, kemudian di bos juga dana terbatas. Nah itu akhirnya praktek ataupun kegiatannya sana kurang gitu jadinya. Berarti lebih kepada dilema etika, Pak ya. Jadi kami mengambil di mana memungut, karena ada aturannya. Ya. Mengambil dana bos juga terbatas gitu ya. Ya. Baik Pak, ini langsung ke pertanyaan kedua. Dalam modul ini Pak, ada dua jenis dilema. Yang pertama itu dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran gitu kan. Dan kemudian ada juga rujukan moral yang merupakan kebenaran melawan kesalahan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, jadi itu kita kumpulkan semua karena di SMK kan berbeda ya. Itu SMK kan ada jurusan, walaupun satu tingkat ada jurusan ini kan. Nah, apalagi sekolah kita ini punya 9 jurusan. Ya, jadi kemudian ada praktek berbeda dengan SMP atau SD kan. Praktek yang harus dilakukan karena SMK tanpa praktek kan nggak bisa. Itu menimbulkan beban moral saya kalau tidak terlaksana kegiatan praktek tadi kan. Nah, jadi dipengaruhi dari pertanyaan pertama tadi, kita ngomong salah nggak dipungut juga tidak jalan kan gitu. Nah begitu. Nah kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama penting menurut Bapak sehingga sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu tadi kita kumpul secara bersama-sama kalau berarti ya teman-teman semua benar. Kalau rapat itu artinya dia juga kan wajib meminta uang praktek. Betul. Karena memang harus praktek ya kan. Tapi kan saya juga benarnya kan namanya ada kurang, jadi sama-sama benar. Ya. Nah, tapi menjadi solusi dengan cara kita bersepakat mana yang harus diutamakan, mana yang harus ya setelah itu kan. Jadi nanti karena dihadirkan semua, jadi saling begini melengkapi, kemudian saling mengalah dan saling menang gitu kan gitu. Jadi yang kalah itu bukan kalah yang sebenarnya, tapi menunda saja untuk bisa melaksanakan itu gitu. Bahkan kata mengalah itu bukan berarti kalah gitu. Bukan kalah, justru itu kemenangan yang luar biasa ya. Kemenangan ditunda, istilahnya kemenangan yang ditunda kan gitu. Itu setuju sekali Pak ya. Nah kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya tadi sebenarnya sama aja tadi. Ya, kan kita mengumpulkan
tim manajemen, ketua jurusan, bahkan nanti kita wali kelas gitu ya. Iya. Kita kumpulkan, kita ada masalah seperti ini, kira-kira menurut seperti apa gitu. Iya, betul. Dengan saling bertanya, ya kan keputusannya tidak semata-mata oleh kepala sekolah sebenarnya ya, walaupun nanti ketuk palunya di kepala sekolah kan gitu. Bermusyawarah. Jadi nanti kita menjalankan. Nah, kemudian yang kelima, hal apa saja yang selama ini sudah dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Ya efektif, jadi kebersamaan tadi, kebersamaan kita sudah musyawarah, disepakati bersama, keputusan bersama, sangat efektif. Karena kalau saya ambil sikap yang udah ini nggak dilakukan, itu kan pasti ada yang lain juga akan itu yang lebih berat kan. Tapi kalau kita kumpulkan permasalahan, kalau mengerti, tahu, bagaimana kesimpulannya? Dari itulah kesimpulannya kan gitu. Tadi juga tadinya. Ya. Jadi tidak harus bisa diambil secara sendiri ya, lebih efektifnya itu bermusyawarah dan mufakat. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus Yang pertama tadi pembiayaan dari yang kurang, ya. Pembiayaan dari yang kurang, kemudian untuk memungut iuran siswa tidak boleh karena ada urusan gubernur yang tidak boleh gitu kan, kecuali sumbangan pun itu untuk sekolah kita ini agak sensitif ya, termasuk tahun ini juga kita belum melakukan apa-apa karena aturan-aturan tadi yang kita takuti oleh orang atas gitu kan, pemerintah. Sementara pemerintah belum cukup dana tapi ke masyarakat nggak boleh gitu kan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus pendidikan? Apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau kita permasalahan mengambil keputusan itu tergantung permasalahan. Kalau permasalahan tidak berat atau tidak terlalu ini biasa itu juga kita selesaikan ya kan, kecuali mungkin yang tidak mungkin diputuskan sekarang. Kenapa tidak diputuskan sekarang? Karena takut salah-salah, mungkin kita sama saya informasi dulu ke pihak lain, mau itu sekolah lain, sekolah lain. Kalau di rumah saya seperti apa, biasanya di sana kan gitu. Jadi pengalaman itu kita nanti berputuskan. Jadi keputusan yang kita tunda. Iya. Bisa langsung hal itu diselesaikan, yang bisa juga dimusyawarahkan tadi. Ya. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Ya, tadi kita punya tim manajemen sekolah ini ya, tim manajemen itu dari Pak Wakasek, ya, ketua jurusan, kemudian penuntut TU, bendahara, ya. Jadi kita saling sepakat dengan akhirnya keputusan itu juga mereka memaklumi karena memang harus tahu mereka bila terjadi apa-apa, mereka juga tahu permasalahan yang yang timbul gitu, dan tahu artinya mau butuh jawab juga gitu ya. Jangan sampai nanti keputusan saya secara pribadi mereka nggak mau kan gitu kalau ada masalah. Itu benar-benar tidak ada. Nah, baik Pak, alhamdulillah sudah di akhir pertanyaan terakhir, tidak terasa waktu sudah cukup, sudah waktunya istirahat ya, sholat juga. Pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan barusan dari Bapak ya, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan? Ya, pengalaman mengambil keputusan itulah saat mereka itu menerima keputusan setelah kita musyawarah. Ya, jadi mereka memaklumi maksudnya. Itu yang menyebabkan kita merasa lega, ya, sehingga beban itu tidak bertumpu pada diri sendiri, tapi berbagi gitu. Ya. Nah itu yang merasa keputusan yang menurut saya terhibur lah.
Baik Pak, alhamdulillah terima kasih ya dari berbagai pengalaman Bapak sebagai pemimpin, terutama pemimpin saya, kan sebagai yang bikin kasus bersama Bapak. Saya sangat senang sekali dan banyak yang harus saya ambil contoh ya, menjadi teladan juga, karena nanti juga saya juga harus jadi pemimpin, terutama buat diri saya sendiri atau bahkan untuk murid saya gitu kan ya, sehingga nanti saya akan melihat bagaimana sisi baik yang sudah Bapak lakukan selama sekolah ini, sehingga nantinya bisa sharing lagi ke depannya untuk memperbaiki dan berpihak pada para murid dan mengambil keputusan yang intinya bisa dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sindi Permana Pak, dari unit kerja SMK Negeri 1 Cikunagara. Tujuan datang kemari, saya yang pertama ingin bersilaturahmi dengan Bapak sebagai pimpinan dari SMP 2 Cikunagara, kemudian dengan Bu Heni juga rekan kerja di CGP Angkatan 8, dan maksud tujuan yang lebih jelasnya ingin sekedar memenuhi syarat salah satu tugas dari tugas pendidikan berpenggerak, yaitu mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, baik, langsung saja Pak, sebelum dimulai untuk terlebih dulu Bapak memperkenalkan diri Pak. Perkenalkan diri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangan Cindy dari SMK 1 Cikunagara. Selamat datang di SMK 2 Cikunagara. Alhamdulillah, kesempatan ini saya untuk mewawancara saya terkait dengan kegiatan yang sedang dijalani, yaitu calon rakyat angkatan ke-8. Nama saya Pak Munajat. Saya di sini udah mulai bertugas November, jadi sampai hari ini mungkin kurang lebih 2 tahun ya pulang. Dan pulang, alhamdulillah sudah selama 2 tahun ini banyak kesan sama di sini mungkin ya, terutama dengan Bu Heni yang merupakan CGP di sekolah ini sudah memberikan perubahan. Alhamdulillah, kita juga bisa memberikan kontribusi yang positif ke SMK 1 ini. Itu saja. Langsung saja Pak, terkait yang akan saya wawancarai mengenai tugas yang harus saya selesaikan. Kurang lebih nanti ada 8 pertanyaan yang harus dibahas terkait pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai kebajikan universal. Nah, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini gitu Pak, apakah ada gitu kan ya, yang kira-kira suatu permasalahan yang menurut Bapak itu apakah ini masuknya ke dalam dilema etika gitu ya, bingung untuk memutuskan, atau malah lebih ke rujukan moral gitu? Salah satunya masalah-masalah berkaitan dengan etika Ya, etika terkait dengan hal-hal bebas kan ya? iya betul Pak, betul. Ini yang sering dihadapi oleh kepala sekolah mungkin ya? Iya betul, pada umumnya lah. Pada umumnya tadi masalah apa itu, saya kurang paham juga tentang kalau misalnya permasalahan kesiswaan, masalah perlu meluluskan siswa. Iya, lulusan itu Pak yang betul Pak. Itu dilema Iya, antara aturan yang harus diterapkan dengan moral atau etika atau apa namanya itu kepantasan kebijakan lah. Kalau kebijakan kan biasanya
harus diputuskan tapi di luar aturan. Iya betul itu ya. Mau meluluskan ya, tapi aturan misalkan ada yang kurang baik mungkin ya Pak ya. Iya. Terus kalau tidak diluluskan kasihan mungkin ya Pak ya gitu ya. Itu kan salah satu bentuk dilema dalam memutuskan, walaupun ada kriterianya kan, kita tidak selamanya berpegang kriteria dan ketentuan yang tertulis, kan banyak pertimbangan yang lain. Saya tidak akan menyebutkan, sudah memutuskan tidak naik karena berbagai alasan masukan dari guru. Ya. Pokoknya kalau misal kriterianya harus naik, dia tidak akan naik berdasarkan rapat itu. Tapi setelah diketahui sama orang tuanya tidak menerima. Itu ya betul. Tidak menerima, sehingga terpaksa sekali karena kondusivitas perlu dijaga kan ya. Iya. Kondusivitas di sekolah itu perlu dijaga dengan masyarakat di juga. Terpaksa keputusan yang sudah diambil oleh rapat itu dibatalkan demi supaya kondusif itu. Itu salah satu dilema yang sering dihadapi mungkin. Kalau yang tadi yang keduanya masalah moral, bukan ini berhubungan dengan masyarakat setempat, terutama dalam pedagang kan banyak di sini yang ikut berjualan. Berjualan di sisi lain tempatnya kan tidak ada. Pedagang keliling kan yang sewaktu-waktu akan ke sini kalau di semuanya masuk ke sini menimbulkan kecemburuan bagi pedagang-pedagang yang sudah masuk duluan di sini, yang punya kios, sementara yang datang itu kan hanya waktu istirahat saja, sehingga tidak kecemburuan. Terpaksa saya ambil keputusan adalah yang penting semuanya berjalan, dan solusinya pedagangnya jangan jenis pedagangnya jangan jenis Yang berbeda yang berbeda. yang bisa menyehatkan yang berbeda. Oke baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, ya, yang sama-sama penting menurut Bapak gitu kan ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalkan Bapak itu ketika mau mengambil keputusan, tapi di satu sisi sama-sama pentingnya gitu kan. Nah, bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut? Jadi ketika mau mengambil keputusan, tapi dirasa dua kepentingan tersebut itu sama-sama penting gitu kan ya, sehingga Bapak menjadi bingung lah. Bagaimana caranya Bapak untuk menyelesaikan kepentingan tersebut? Ya, mungkin dilematis ya. Ya betul, dilematis Pak. Pasti Itu harus berdasarkan data kan, keputusan itu berdasarkan data, kemudian informasi dan koordinasi. Jadi sebelum mengambil keputusan tersebut perlu dikumpulkan data dan informasi supaya keputusan yang diambil dapat memenuhi kepentingan yang tadi yang saling berbenturan itu misalkan harus berdasarkan data, harus berdasarkan koordinasi dan informasi yang diperoleh. Oke, baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan Pak? Langkah-langkah yang mungkin yang dari mulai paling mudah mungkin atau sampai ke sulit atau sebaliknya gitu kan, sehingga akhirnya permasalahan tersebut bisa terselesaikan dengan tidak merugikan dari kedua pihak. Itu yang tadi, kemudian kita interpretasi dari hasil keputusan yang akan kita ambil itu mana yang lebih menimbulkan kebaikan atau mana yang lebih sedikit kekurangannya gitu. Karena setiap keputusan yang diambil kan ada konsekuensi, Iya betul, ada pro dan kontra. Pasti kita harus menilai kira-kira keputusan mana yang menimbulkan banyak pro-nya gitu. Baiknya ya Pak ya. Apabila ada yang kontra juga kan kita perlu penyelesaian, perlu mengedukasi bahwa keputusan yang diambil ini pertimbangannya. Iya. Oke baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi selama ini yang menurut Bapak efektif cara menyelesaikannya itu
pada kasus-kasus dalam etika itu yang seperti apa? Yang lebih efektif gitu cara penyelesaiannya gitu. Iya, penyelesaiannya mungkin secara persuasif, kita bermusyawarah, meminta pendapat dari orang lain, walaupun pada akhirnya kita yang menentukan. Iya betul. Tetap masukan pendapat orang harus kita pertimbangkan. Samping aturan-aturan yang memang tersalah yang merupakan SOP-nya misalnya ini yaitu diupayakan berdasarkan aturan Sesuai prosedur gitu ya Pak ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam etika. Jadi selama Bapak mengambil keputusan di kasus tersebut, apa nih yang menjadi tantangan Bapak gitu dalam mengambil keputusan tersebut? Tantangan yang betul-betul menurut Bapak ini tantangan nih buat saya gitu. Apa nih kira-kira yang menjadi tantangan ketika Bapak mengambil keputusan? Tantangannya mungkin permasalahan yang akan timbul atau bagaimana? Iya betul. Jadi yang akan timbul itu nanti seperti apa gitu sehingga menjadi tantangan betul. Apakah nanti ada semacam berselisihkah atau ada semacam kayak pedagang takutnya akan datang LSM ke sekolah kah atau bagaimana? Jadi dampak kegaduhan Ya misalnya. betul Pak ya seperti itu. Selamanya ada juga kalau yang namanya kebiasaan pasti menimbulkan konsekuensi, betul konsekuensi, apalagi banyak yang pro dan kontranya itu perlu dipertimbangkan. Sekaligus tantangan bagi kita harus pegangnya pada prinsip kita. Kalau misalnya keputusan ini yang diambil, kita harus bertanggung jawab. Harus ada action berikutnya, gitu ya. Terlepas termasuk juga koordinasi dengan semua yang terlibat, ya. Nanti akan berdampak pada keputusan tersebut. Baik, kemudian apakah Bapak sudah membuat semacam schedule atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya gitu? Jadi dalam menyelesaikan kasus tersebut apa Bapak membuat schedule kemudian merapatkan dengan manajemen atau bagaimana Pak? Apakah langsung diselesaikan di tempat itu juga? Iya, kalau masalah schedule sih nggak sampai ke sana, nggak dibuat schedule-nya, jadwal yang secara resmi biasanya. Kadang-kadang mengambil keputusan itu kan ada yang harus diputuskan pada waktu itu juga, ada yang perlu bermusyawarah, mendapat masukan orang lain. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Jadi tidak selamanya keputusan itu diambil secara spontan, dan juga jangan jangan menunggu terlalu lama untuk mengambil keputusan. Dia harus secepatnya dengan catatan tadi mempertimbangkan berbagai hal. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Maksudnya adakah faktor-faktor lain kah ataukah rekan sejawat atau tim manajemen yang sekiranya untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus yang sedang Bapak alami? Iya, pasti ada. Yang namanya pimpinan kan tidak berjalan sendiri. Jangan mengambil keputusan sendiri, walaupun ada kalanya keputusan diambil sendiri, tapi sebagian besar keputusan diambil seharusnya itu berdasarkan data dan informasi. Dalam hal ini bisa orang terdekat, kalau di sekolah mungkin TKS ya, membantu kepala sekolah itu merupakan sumber data atau inspirasi atau juga masukan untuk kita menjadikan bahan pengambilan keputusan. PKS itu sendiri itu termasuk Wakasik bukan Pak? Iya, Wakasik. Wakil kepala sekolah dan sekolah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berarti emang secara garis besar
ada bantuan ya dari manajemen atau wakasi gitu ya Pak ya. Iya, harus ada. Lebih besar gitu ya, ditimbang dengan mengambil keputusan secara sendiri gitu ya Pak. Iya, lebih bagus hasil pengolahan data, ya, sistem informasi manajemen dan sebagainya. Baik Pak, pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di ketika? Jadi selama ada kasus-kasus yang tadi Bapak utarakan, kira-kira ada nggak pembelajaran apa yang ingin Bapak sampaikan? Tadi setiap pengambilan keputusan itu perlu koordinasi, perlu data yang akurat, itu datanya ya. Mengambil keputusan harus jangan berdasarkan kira-kira, ya harus berdasarkan data yang otentik, yang lengkap, baik data secara tertulis berdasarkan analisis datanya ataupun berdasarkan wawancara atau menanyakan kepada orang lain tentang hal yang akan diputuskan. Sehingga tidak ini ya Pak, tidak menimbulkan kekecewaan lah ya Pak, kalau misalkan datanya sudah betul-betul akurat kan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Iya, berbasis data kan sekarang macam juga ya. Betul. Nanti sekarang berbasis data. Tadi data susah. Berbasis data. Alhamdulillah Pak, terima kasih ya. Saya alhamdulillah mendapatkan referensi dari arahan Bapak sebagai bicara di sini, sehingga nanti kedepannya tujuan CKP ini kan sebetulnya melatih untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas. Namun ada juga sebagian besar peserta lain seperti saya menginginkan lain, misalkan adanya mendapatkan tiket menjadi peserta PPD gitu kan, supaya tidak ikut kuliahnya gitu kan ya. Namun di samping itu saya perasaan saya di sini alhamdulillah senang karena sudah bisa sharing ilmu dari Bapak ya, yang nantinya mungkin akan saya ikuti gitu kan, perjalanan Bapak bagaimana caranya untuk mengambil keputusan dari berbagai kasus yang sudah ada. Dan ini merupakan salah satu kasus yang hampir mungkin di setiap sekolah ada gitu Pak ya, baik itu dari kenaikan atau pedagang gitu kan, termasuk di sekolah saya pun ada. Nah, mungkin sekian Pak ya, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.